Baik ya Ibu Dokter Desi, kalau begitu kita langsung ke dalam diskusinya saja. Mungkin sebagai Oke. pertanyaan awalnya, kami ingin mengenal lebih dekat lagi ke perjalanan karir Ibu Dokter Desi sebagai dokter gigi. Kalau mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai profil singkat dokter dan apa sih fokus utama atau spesialisasi dari profesi yang dokter jalani saat ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Haryani, profesi dokter gigi. Dulu kuliah di Universitas Trisakti, angkatan 97. Gitu. Udah lama, udah tua. Apalagi ya? Udah Eh, dua ya, Dok. eh, Selanjutnya mungkin bisa diceritakan apa sih dok yang menjadi motivasi awal dokter nih sampai akhirnya menetapkan hati milih profesi dokter gigi gitu. tuh. Awal mulanya sebenarnya dorongan orang tua. Jadi dari bapak tuh dulu pengen anaknya jadi dokter. Pengennya mau dokter umum mungkin ya awalnya. Tapi berhubung dapatnya gigi, mungkin takdirnya jadi dokter gigi akhirnya gitu. Terus motivasi kedua adalah ya ingin menjadi tenaga medis aja gitu. Kayaknya asik jadi tenaga medis gitu. Apalagi kira-kira dulu kan agak susah ya tenaga medis, jadi pengen menjadi salah satu bagian dari tenaga medis gitu. Iya betul ya dok ya, apalagi Betul. pekerjaannya juga nggak mudah menghadapi banyak pasien dan menghadapi banyak Betul. banyak lagi keluhan dari pasien-pasiennya ya dok di tahun-tahun tersebut. Mungkin Kak Ade lihat bisa ditanyakan pertanyaan berikutnya. Baik, dia terima kasih. Iya, Eh, Bu Dokter, ya berbicara siap. mengenai kualitas personal tadi, kalau di Betul, lapangan saat praktik, tantangannya pasti lebih nyata ya, ya dok. betul, Saya betul. penasaran dengan dinamika kerja dokter sehari-hari. Bagaimana gambaran tugas sehari-hari dokter dalam membantu klien atau masyarakat yang membutuhkan? Gambaran Begitu. tugas sehari-hari ya. Saya sehari-hari kan kerja di puskesmas dari pagi sampai siang menghadapi pasien tuh dalam satu hari paling sedikit itu bisa 10 pasien dengan karakter yang berbeda-beda, dengan penyakit yang berbeda-beda. Ya mungkin gambarannya agak sedikit khawatir ya. Khawatirnya tuh karena kan ya pasien penyakitnya beda-beda. Kadang-kadang ada juga penyakit yang menular kayak gitu ya. Rada khawatir aja sih. Sedikit khawatir takut menular. Tapi yang penting kan kita safety sendiri ya. Kita melindungi diri sendiri lah gimana caranya gitu supaya kita tidak sampai tertular gitu ya. Gitu paling. Suaranya hilang, sayang. Suaranya hilang. Maaf dok, maaf. Pencet ya. Iya, bisa diceritakan dok salah satu pengalaman atau kasus yang paling berkesan bagi dokter selama menjalani profesi dokter gigi ini, dok? Dok? Ya. Kalau untuk kasus paling ada beberapa yang agak serem ya. Pernah melihat yang bengkaknya sangat besar gitu. Ada kasus itu yang menyeramkan gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa tanganin sendiri. Kita kasih ke yang lebih profesional. Kirim. Kalau pengalaman yang paling berkesan itu ada beberapa pasien gitu ya datang sakit, kemudian kita kasih obat, kemudian datang kedua kali sambil membawa makanan kadang-kadang. Dok, makasih ya dok ya, obatnya ampuh, bla 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 gitu. Ya itu berkesan aja sih gitu. Jadi kayak kita sebagai penolong, kayak hero gitu ya, kayak pahlawan banget gitu. Gitu aja sih Iya. padahal obatnya udah biasa. Iya, kebetulan aja sembuh. Tapi merasa berharga gitu ya dok ya. Iya, kayak pahlawan gitu. Ternyata banyak yang berterima kasih gitu. Nah, dok. Langsung dilanjut Salwa. Oke. Oke, melihat tadi bagaimana dokter menjelaskan mengenai berbagai karakter pasien, saya rasa ini erat berkaitannya dengan skill khusus ya. Di perkuliahan BK kami belajar tentang komunikasi dan empati. Saya ingin Betul. tahu dari sudut pandang medis, keterampilan interpersonal apa saja kayak seperti komunikasi, empati, atau mendengarkan aktif yang paling sering dokter gunakan dalam praktik sehari-hari.
Yang paling sering itu komunikasi sih. Karena kan kita ada anamnesis ya. Anamnesis itu kan tanya jawab antara dokter dengan pasien itu pasti. Paling sering sih itu sih. Kita harus tahu tuh dari A sampai Z penyebabnya apa, kenapa bisa kayak gini gitu. Paling sering komunikasi. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih Bu Dokter menghadapi klien yang kurang kooperatif atau kayak sulit terbuka saat proses pemberian bantuan berlangsung? Kalau untuk pasien yang agak kurang kooperatif itu kan biasanya kan pasti ada pendamping. Entah itu dia datang sama orang tua, entah sama saudara atau siapa, itu pasti kita tanyakan dengan pendampingnya gitu. Ya, Ya, baik, terima jadi kasih. komunikasinya sama yang bawa, yang mendampingi gitu. Ya, Betul. Berarti Selanjutnya, komunikasi itu penting banget ya dok ya. Salah satu hal penting yang penting karena itu kan betul kita kan harus sebagai tahu latar belakang penyakitnya itu kenapa penyebabnya. iya, jadi obat penenang juga ya bagi pasiennya. Itu berarti salah satu Betul, ilmu baru nih bagi kita. Ternyata komunikasi ini salah satu hal yang paling penting banget juga di dalam dunia betul, kedokteran. Ini kita akan betul. masuk sesi terakhir ya dok, pertanyaan terakhir. Apa saja sih batasan atau misalnya kode etik mendasar yang wajib dijaga dalam profesi dokter gigi supaya tidak merugikan pasien maupun diri dokter sendiri? Jadi kalau dalam ilmu kedokteran, mungkin di semua bidang ya, saya pikir sama. Yang namanya pekerja itu pasti ada SOP. SOP itu singkatan dari standar operasional prosedur. Jadi itu udah ada undang-undangnya ada tuh. Di undang-undang misalnya dokter harus bekerja ini itu udah ada. Jadi kita bekerja sesuai SOP sih. Jadi nggak sembarangan, misalnya ada beberapa pasien yang tidak boleh dilakukan ini, ya kita harus sesuai dengan itu gitu. Jadi aman buat kita, aman juga buat pasien. Betul, Gitu. jadi tetap mengikuti kode etik yang ada ya dok, sesuai dengan Betul. SOP yang sudah diberikan. Lalu yang terakhir dok, bagaimana sih cara dokter nih? Kan tadi ada kasus yang, aduh giginya besar sekali ya, kasihan bengkaknya besar Bengkak, sekali dan bengkak segala putihnya. macamnya. Iya, Heeh, bengkak banget ya. bengkak. Bagaimana Iya. sih cara dokter membatasi diri agar empati profesional kita terhadap pasien itu tidak berubah menjadi keterlibatan emosional pribadi nih, sehingga keputusan yang dokter berikan tadi itu tetap objektif. Paling sabar kali ya. Pertanyaan apa tadi ya? Batasan kode etik. Batasan Iya, jadi bagaimana sih cara dokter membatasi empati ini, empati rasa rasa empati dokter dan keprofesionalan dokter supaya nggak berubah menjadi ada keterikatan emosional. emosi emosional pribadi dengan pasien ini Hmm. sehingga dokter jadi tetap bisa memberikan keputusan medis yang objektif kayak oh ini tidak mampu saya tangani memberikan kasisnya kepada yang lebih mumpuni mungkin. Itu bagaimana sih dok caranya membatasi diri? Batasi diri ya. Bersabar kali ya. Bersabar supaya nggak emosi. Terus tetap tenang pastinya. Jaga kode etik. Terus bertanggung jawab sama keputusan gitu ya. Sambil memberikan nasihat gitu. Sesuai kemampuan sih gitu. Berarti benar banget ya dok, kita tuh nggak bisa nolong orang lain kalau kitanya juga belum sabar, belum memahami bagaimana Iya. profesi kita, belum bisa SOP, belum mengetahui SOP-nya seperti apa dan lain sebagainya. Hal yang dokter sampaikan tadi, cerita-cerita dokter dan lain sebagainya itu menginspirasi saya nih terutama ya, berarti ada kemampuan manajemen diri kita nih yang harus sangat tinggi untuk menghadapi pasien-pasien di lapangan. Tidak Karena kan terasa ya semua dokter. setiap dokter gitu kan disumpah ya. Ketika Iya, lulus, ketika dapat jabatan tuh disumpah. Jadi kita ada terikat sumpah supaya tidak emosi gitu ya. Tahan. jadi tetap harus punya manajemen kontrol diri yang sangat tinggi ya dok, karena selain keprofesionalan diri juga ada kode etik yang sudah disumpah tadi ya dok. Baik, kita sudah cukup sepertinya pertanyaan dari Cukup kami ya? semua ya dokter. Saya mendapatkan banyak sekali insight nih, kita teman-teman semua jadi banyak banget tahu eh, pandangan lain, profesi lain, bahwa esensi seorang penolong itu baik di ranah medis maupun kami yang dari psikologis itu sama, yaitu adanya ketulusan seperti tadi yang bersabar, empati yang tinggi, profesional dengan mengikuti kode etik dan SOP yang ada.
Mungkin sebagai penutup, ada nggak sih pesan atau mungkin saran dari dokter nih sampaikan kepada kami sebagai mahasiswa bimbingan konseling yang nanti pun mungkin akan menghadapi pasien-pasien dengan berbagai macam karakter sebagai seorang profesional. Saran ya, saran adalah bekerja sesuai SOP. Pasti ada juga kan ya di itu ya setiap profesi gitu sesuai SOP, bertanggung jawab sama eh, kepribadi apa bertanggung jawab dengan klien gitu ya. Jujur palingnya gitu aja sih paling punya empati yang tinggi sama klien gitu. Gitu Baik, paling. makasih banyak ya dokter untuk saran dan masukannya, untuk segala Iya. macam ceritanya, memberi pandangan kami mengenai bagaimana dinamika di profesi dokter sebagai dokter gigi. Terima kasih banyak Dokter Desi Haryani untuk waktu yang Sama-sama. sudah diberikan, ilmunya, inspirasi yang luar biasa banget hari ini bagi kami Terima kasih mendengar banyak, cerita dokter. dokter. Iya, Iya, sama-sama. semoga Mudah-mudahan dalam bermanfaat nanti ya. kami Iya, juga dokter. akan bertemu langsung ya dengan dokter gigi untuk bertanya seperti ini. Ya. Terima kasih karena sudah membantu tugas kuliah kami hari ini. Semoga dokter sehat selalu, dilancarkan rezekinya, sukses terus dalam praktik, dan dimudahkan segala urusannya ya dokter. Terima kasih banyak Sama-sama untuk dokter. kalian semua ya. Terima Selamat kasih, sore. dok. Iya, sama-sama. Jadi, sudah cukup untuk sesi wawancaranya dokter. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses ya kalian ya. Ya, makasih. Sukses selalu juga dokter. Terima kasih Sukses banyak. ya. Sama-sama. Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya, Pak. Iya, Oke. kasih ya, Ta. Hai deh. Kok keluar lagi? Kakak, Kak, Kak. Nah, tutupnya gimana, Pak? Oh, udah. Alhamdulillah ya Allah. Terima Takut kasih ya banget. guys untuk hari ini. Besok lagi ya sama tante aku Iya. besok. Enggak, Takut gue banget. gini. Gue gini, Bia bacain apa lagi ya? Tadi gue pertanyaan udah 2 deh kayaknya. Ternyata, oh iya punya Fabian, lupa. Iya, bacain Bapak Bian. Sebelum lagi closing statement-nya segala macam. Makasih banyak ya guys. Bilang makasih ya Iya. Wak sama tante kamu. Makasih Iya, banyak. makasih banyak juga teman-teman. See you besok. Kita wawancara lagi. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam.